Pada video kali ini kita akan membahas materi biologi SMA kelas 12, yaitu materi tentang materi genetik. Nah, sebelum kita membahas lebih detail mengenai materi genetik ini, kita harus mengetahui dulu apa sih materi genetik itu. Nah, materi genetik adalah unit pewarisan sifat bagi makhluk hidup. Hal yang berkaitan dengan pewarisan sifat dari orang tua kepada anak atau dari induk ke keturunannya itu meliputi 5 bagian. Yang pertama ada kromosom, yang kedua ada gen, yang ketiga ada asam nukleat yang terdiri dari RNA dan DNA, yang keempat ada sintesis protein, dan kelima ada pembelahan sel. Pada video kali ini kita akan membahas dari 1 sampai 4 saja, sedangkan video pembelahan sel akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang kromosom. Kromosom itu terdiri dari 2 kata. Ada kata kroma yang artinya warna dan soma yang artinya badan. Jadi kromosom ini jika kita beri warna selnya maka akan cepat menyerap warna. Jadi pengertian kromosom itu bagian sel yang cepat menyerap warna. Selanjutnya kita akan mengetahui struktur dari kromosom itu sendiri atau bagian-bagian kromosom. Yang pertama kita lihat pada gambar ada lengan kromosom atau badan yang tersusun atas lilitan DNA pada histon. Selanjutnya yang bulatan tengah warna kuning itu disebut sentromer. Sentromer itu merupakan tempat melekatnya benang-benang spindel. Nah, pada ujung-ujung lengan itu disebut dengan telomer. Telomer merupakan bagian dari bagian ujung kromosom itu sendiri. Bahas jenis-jenis kromosom berdasarkan posisi sentromernya. Berdasarkan posisi sentromernya, kromosom itu dibedakan menjadi 4 jenis. Nah, yang pertama kita lihat ada metasentris. Pada gambar dapat kita ketahui sentromernya itu terletak di tengah-tengah kromosom. Jadi lengan atas dan lengan bawah itu sama panjang. Itu disebut dengan kromosom metasentris. Nah, yang kedua ada submetasentris. Submetasentris ini sentromernya terletak ke arah salah satu ujung kromosom. Jadi antara lengan atas dan lengan bawah itu berbeda panjangnya. Jadi ada lengan panjang, ada lengan pendek. Selanjutnya ada akrosentris. Sentromernya terletak di dekat ujung kromosom. Jadi ada lengan panjang, ada yang lengan pendek. Itu hampir ke ujung, terletak di dekat ujung. Nah, sedangkan sentromer yang terletak di ujung kromosom itu dinamakan kromosom telosentris. Dapat dilihat sebagai di gambar sebagai perbedaan. Nah, selanjutnya kita mengetahui kromosom itu dibedakan atas 2. Yang pertama ada autosom. Autosom merupakan kromosom yang tidak mempunyai hubungan dengan jenis kelamin atau kromosom pembentuk sel-sel tubuh. Yang kedua ada gonosom. Gonosom ini merupakan kromosom penentu jenis kelamin. Dalam satu sel, baik sel tubuh maupun sel kelamin, kita bisa menjumpai kedua macam kromosom tersebut. Jadi, autosom dan gonosom ini ada di seluruh sel tubuh. Nah, contohnya dalam sel kulit, kita bisa mendapatkan kromosom autosom dan gonosom. Pada manusia, kromosom autosom pada setiap sel tubuh itu ada 22 pasang. Nah, kromosom autosom dan gonosom pada sel tubuh berpasangan atau diploid atau 2N. Contoh dari sel tubuh itu misalnya sel kulit, sel otak, sel paru-paru, dan lain-lain. Nah, pada gambar dapat kita lihat ini merupakan contoh autosom. Dia berpasangan diploid. Jumlahnya di sel tubuh ada 22 pasang. Dan yang ini ada gonosom. Jadi kromosomnya itu ada yang kromosom besar, ada yang kecil. Itu yang kromosom gonosom. Itu terdiri dari 1 pasang. Selanjutnya
Pada sel kelamin, keberadaan kromosom, autosom, dan gonosom ini tidak berpasangan. Jadi di dalam sel kelamin, kromosom, autosom, dan gonosom itu contohnya sel sperma dan sel ovum. Dia bersifat haploid atau N, tidak berpasangan. Nah, terlihat pada gambar itu semua haploid. Selanjutnya, Nah, pada nomor 1 ini dapat kita ketahui yang ini pasangannya sama panjang dan sama besar. Nah, ada ini yang kromosom XY, ini gonosom. Ada untuk XY ini laki-laki, yang XX untuk perempuan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang gen. Gen merupakan bagian dari DNA yang berfungsi untuk mengkode protein. Nah, seperti ini. Seperti ini pada DNA double helix, ada gen A, ada gen B, ada gen C. Jadi gen ini merupakan bagian dari DNA yang berfungsi mengkode protein. Nah, dapat kita lihat masing-masing gen nanti akan menghasilkan mRNA. Lalu mRNA ini akan menghasilkan protein. Gen menempati posisi tertentu pada kromosom. Posisi gen pada kromosom itu selalu tetap. Nah, posisi gen ini disebut dengan locus. Kita lihat pada gambar. Jadi posisi gen di dalam kromosom itu selalu tetap, disebut dengan locus. Selanjutnya kita akan membahas tentang asam nukleat. Asam nukleat ini adalah senyawa kimia yang terdapat di dalam nukleus. Ada 2 macam asam nukleat. Yang pertama ada DNA atau deoksiribonukleik acid, atau bahasa Indonesianya disebut juga dengan ADN, asam deoksiribonukleat. Yang selanjutnya yang kedua ada RNA atau ribonukleik acid, disebut juga ARN, asam ribonukleat. Kedua asam nukleat ini terdapat di dalam nukleus semua makhluk hidup, kecuali pada virus yang hanya punya satu macam asam nukleat saja. Misalnya mempunyai ADN saja atau DNA saja dan mempunyai RNA saja. Jadi virus hanya memiliki satu macam asam nukleat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang DNA. DNA, deoksiribonukleik acid, merupakan materi utama penyusun kromosom. DNA merupakan untai ganda yang tersambung satu sama lain pada basa nitrogen melalui ikatan hidrogen. Nah, jadi dilihat pada gambar, basa nitrogen itu akan tersambung satu sama lain melalui ikatan hidrogen. Ada yang ikatan hidrogennya 3, ada yang 2. Jadi DNA untai ganda yang berbentuk pilin dan teratur disebut dengan helix. Jadi DNA untai ganda yang strands, ada juga yang helix yang berpilin. Nah, selanjutnya kita bahas tentang basa nitrogen. Basa nitrogen itu ada basa nitrogen timin, adenin, sitosin, dan guanin. Basa nitrogen DNA ini, timin disingkat dengan T, akan berikatan dengan basa nitrogen adenin atau A melalui 2 ikatan hidrogen. Jadi basa nitrogen timin dan adenin mempunyai 2 ikatan hidrogen. Sedangkan basa nitrogen sitosin akan berikatan dengan basa nitrogen guanin melalui 3 ikatan hidrogen. Jadi T dan A itu mempunyai 2 ikatan hidrogen dan C dan G itu mempunyai 3 ikatan hidrogen. Dilihat pada gambar reaksi strukturnya. Dapat kita lihat di sini ada ikatan hidrogen. Timin dan adenin itu ada 2 ikatan hidrogennya.
Sedangkan sitosin dan guanin tuh ada 3 ikatan hidrogennya. Dapat dipahami melalui gambar. Itu kita bahas tentang masih basa nitrogen. Basa nitrogen timin dan sitosin itu tergolong ke dalam basa nitrogen pirimidin. Sedangkan basa nitrogen adenin dan guanin tergolong pada basa nitrogen purin. Nah, inilah bentuk kimia dari purin dan pirimidin. Purin yang terdiri dari adenin dan guanin, pirimidin yang terdiri dari timin dan sitosin. Ini struktur kimianya. Selanjutnya yaitu monomer-monomer pada DNA atau struktur dari DNA itu tersusun dari monomer-monomer nukleotida membentuk polinukleotida. Ada gambar. DNA itu terdiri atas 3 fosfat. Ini ada 3 fosfat. Ini yang warna putih. Ada 3 fosfat. Ada 1 gula deoksiribosa atau gula pentosa, ada 5 gugus gulanya. Ini yang berwarna oranye. Dan ada 1 basa nitrogen. Ini basa nitrogen yang berwarna hijau. Jadi setiap DNA itu memiliki 3 fosfat, 1 gula deoksiribosa, dan 1 basa nitrogen. Nah, ke struktur ini dinamakan 1 nukleotida. Nanti 1 nukleotida ini akan membentuk polinukleotida akan berikatan. Selanjutnya kita bahas tentang RNA atau ribonucleic acid. RNA terdiri dari 1 molekul gula ribosa, 1 molekul fosfat, 1 molekul basa nitrogen. Nah, basa nitrogen RNA dan DNA ini hampir sama, hanya satu yang berbeda yaitu pada basa pirimidinnya. Pada basa pirimidin itu basa nitrogennya ada urasil dan sitosin, dan pada purin itu ada adenin dan guanin. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa hubungan DNA dan RNA. Ini merupakan gambar dari DNA yang double helix atau berpilin. DNA ini nanti tersusun dari 3 aksen ke 5 aksen, 5 aksen ke 3 aksen. DNA double helix ini nanti akan membentuk RNA. Nah, RNA ini merupakan hasil salinan dari salah satu untai DNA cetakannya. Untai DNA yang disalin untuk membentuk RNA adalah untai 3/5. Jadi yang disalin adalah DNA untai 3/5. Sehingga RNA yang dibentuk nanti akan identik dengan untai DNA yang tidak dipakai sebagai cetakan. Jadi RNA ini terbentuk dari DNA cetakan dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, nanti hasilnya akan identik dengan untai DNA yang tidak dipakai sebagai cetakan, yaitu untai DNA 5 aksen ke 3 aksen. Ini akan identik dengan RNA yang dihasilkan. Nah, walaupun dia identik, RNA dan DNA masih terdapat beberapa perbedaan RNA dan DNA, yaitu dapat kita lihat pada tabel. Yang pertama itu dari gugus OH dan gugus H pada atom C kedua. Pada RNA, pada atom C keduanya itu terdapat gugus OH, sedangkan pada DNA, atom C kedua itu hanya terdapat gugus H. Yang kedua dari segi basa nitrogen. Pada RNA basa nitrogen itu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sedangkan pada DNA basa nitrogen itu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Nah, di sini ada kesalahan ketikan, ini harusnya DNA.
Nah, dari segi rantainya, pada RNA ini rantainya pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Sedangkan pada DNA memiliki bentuk rantai yang panjang, ganda, dan berpilin. Dari segi letaknya di dalam sel, RNA ini terletak pada nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan DNA terletak pada nukleus, kloroplas, dan mitokondria saja. Jenis-jenisnya yaitu RNA ada 3 macam, ada tRNA, ada mRNA, ada rRNA. Sedangkan DNA hanya memiliki jenis 1 macam saja. Transkripsi. Transkripsi merupakan proses penyalinan bagian-bagian tertentu dari DNA menjadi RNA. Proses transkripsi gen menghasilkan 3 macam RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Mayoritas gen-gen yang terdapat dalam DNA akan ditranskripsikan menjadi mRNA yang akan ditranslasikan menjadi protein, dan sebagian kecil gen yang terdapat dalam DNA akan ditranskripsikan menjadi tRNA dan rRNA yang tidak akan ditranslasikan menjadi protein. Proses transkripsi. Yang pertama yaitu inisiasi. Tahap inisiasi terjadi penempelan beberapa faktor transkripsi pada daerah promotor. RNA polimerase menempel pada daerah promotor. Faktor transkripsi mengundang RNA polimerase untuk menempel pada daerah promotor kompleks. Faktor transkripsi membantu RNA polimerase untuk bergerak pada gen struktur. Tahap yang kedua adalah elongasi. RNA polimerase membuka ikatan hidrogen pada gen struktur dan membaca untai dari salah satu gen struktur, yaitu dari untai 3 aksen ke 5 aksen. Contohnya, RNA polimerase membaca gen struktur mulai dari nukleotida pertama dan seterusnya, lalu mensintesis RNA. Contohnya pada gambar yaitu pada nukleotida pertama adenin, maka RNA yang masuk adalah urasil, kemudian mulai mensintesis RNA. Tahap selanjutnya yaitu tahap terminasi. Proses sintesis RNA berhenti ketika RNA polimerase sampai di daerah terminator dan terbentuk RNA utuh. Nah, pada gambar dapat kita lihat bahwa terjadi pemisahan dari RNA polimerase dan untai DNA, kemudian menghasilkan mRNA. Translasi. Translasi merupakan proses menerjemahkan kode-kode pada mRNA menjadi kode-kode asam amino. Gen-gen yang terdapat di dalam DNA akan ditranskripsikan menjadi mRNA. Kemudian mRNA akan ditranslasikan menjadi protein.
Komponen-komponen yang terlibat dalam translasi adalah tRNA, mRNA, dan ribosom. tRNA dalam bentuk linear belum dapat berfungsi dalam proses translasi. tRNA ini mulai dapat berfungsi jika telah melipat membentuk struktur seperti daun semanggi. tRNA membawa asam amino antikodon. Pada tRNA akan berpasangan dengan kodon. Seperti yang kita lihat pada gambar, antikodonnya adalah GAA, maka akan berpasangan dengan kodon CUU dan menghasilkan asam amino leusin pada untai 3 aksen. mRNA merupakan jenis RNA yang akan diterjemahkan menjadi protein. 3 basa nitrogen dalam RNA dikenal dengan kodon, seperti yang ada pada gambar. 3 basa nitrogen yang ada di dalam kotak ini disebut dengan kodon. Start kodon merupakan kodon yang memulai proses translasi. Start kodon ini terdiri dari satu macam, yaitu AUG. Stop kodon adalah kodon yang mengakhiri proses translasi. Stop kodon ini terdiri dari 3 macam, ada UAA, UAG, dan UGA. Pada gambar dicontohkan stop kodonnya yaitu UAA. Selanjutnya kode genetik. Definisi kodon itu sendiri yaitu kode yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Dari sekian banyak kombinasi basa nitrogen, basa yang ada terdapat 64 macam kombinasi kodon. Untuk lebih memahami kodon-kodon tersebut, silahkan perhatikan tabel kode genetik yang ada dan cocokkan dengan asam amino yang dihasilkan pada keterangan gambar. Selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom ini merupakan organel sel yang membantu proses sintesis protein. Ribosom ini terdiri dari 2 unit, ada unit besar, ada subunit kecil. Proses translasi. Proses translasi ini melibatkan 3 komponen. Ada ribosom yang terdiri dari subunit besar dan subunit kecil, ada tRNA, dan ada mRNA. Tahap dari proses translasi ini yang pertama adalah tahap inisiasi. Pada tahap inisiasi ini, tRNA membentuk kompleks dengan ribosom kecil, ribosom besar, dan mRNA, seperti yang terlihat pada gambar. Tahap yang kedua yaitu tahap elongasi. Pada tahap ini, mRNA bergerak pada ribosom. Kodon-kodon ditranslasikan satu persatu menjadi asam amino. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Tahap yang ketiga adalah tahap terminasi. mRNA, tRNA, ribosom kecil dan ribosom besar memisah. Protein-protein yang dibentuk akan dilipat-lipat sesuai strukturnya masing-masing. Barulah protein tersebut dapat berfungsi.